illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada tahun ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa diberi waktu untuk mengoptimalkan Ramadan kita tahun ini dengan sebaik-baik mungkin sehingga menghasilkan amal-amal soleh yang bisa optimal. Salah satu dari keistimewaan bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Para mufassirun menjelaskan bahwa maksud dari Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an di ayat ini adalah diturunkannya Al-Quran yang pertama kali, yaitu dari Lauhul Mahfudz ke Sama'id Dunya, yang diturunkan Al-Quran pada saat itu dalam keadaan sudah utuh. Nah, itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Nah, karena itu di bulan Ramadan ini selalu ada malam yang sangat istimewa yang kita nanti-nantikan, yaitu malam Lailatul Qadar yang terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran ini sebagai petunjuk kepada umat manusia. Nah, dalam konteks Al-Quran sebagai petunjuk kepada umat manusia ini, maka kita bisa mendapati konten dari Al-Quran itu memang lengkap, menyangkut seluruh aspek dari kehidupan kita. Nah, secara garis besar mungkin kita bisa membagi konten Al-Quran itu ada ayat-ayat yang menyangkut masalah-masalah syariah, dan yang kedua ada ayat-ayat yang menyangkut masalah-masalah kauniyah. Nah, ayat-ayat yang menyangkut masalah-masalah syariah inilah nanti yang akan menjadi tuntunan dan pedoman hidup kita, manhajul hayah. Nah, sedangkan ayat-ayat yang mengandung konten-konten kauniyah ini mendorong kita untuk mempelajari dan mengambil manfaat dari berbagai hal di sekeliling kita, yang itu akan menjadi wasailul hayah kita. Nah, manhajul hayah ini mendukung fungsi kita sebagai Abdullah. Nah, wasailul hayah dari pengembangan konten-konten kauniyah ini mendukung fungsi kita sebagai khalifatullah. Nah, begitulah kehidupan kita sebagai seorang mukmin, selalu dipandu oleh Al-Quran ini. Nah, hadirin yang berbahagia, dalam konteks konten-konten syariah, maka kita bisa mendapati ada unsur-unsur akidah, ada unsur-unsur ahkam, dan ada unsur-unsur akhlak. Nah, akidah adalah pokok-pokok keyakinan yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita ini. Dan di dalam masalah akidah ini, kita sebagai seorang mukmin hanya dibolehkan untuk mempercayai apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan tentu hadis sebagai penjelas dari Al-Quran itu, dan tidak boleh mengurangi atau menambahkannya. Karena itu dengan adanya akidah ini, nah, kita dibersihkan segala paham kita di dalam keyakinan-keyakinan kita, diisi dengan hal-hal yang memang harus dipahami, harus diyakini, dan juga dibersihkan dari segala hal yang tidak boleh diyakini. Nah, hal-hal yang diajarkan kepada kita untuk kita yakini, ini secara ringkas itu tergabung di dalam rukun iman yang 6. Jadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir, ya, dengan segala rincian yang
dijelaskan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, itu hal-hal yang harus kita yakini, yang harus kita pahami, dan kita tidak dibolehkan menambah keyakinan-keyakinan di luar yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah itu. Nah, sebaliknya juga kita tidak boleh mengurangi sedikit pun dari konten-konten yang diajarkan di dalam Al-Quran dan juga penjelasannya di dalam As-Sunnah. Nah, yang kedua, dalam aspek syariah ini kita akan dapati berbagai ahkam. Ya. Ahkam ini bisa menyangkut berbagai urusan ya. Jadi baik ahkam masalah-masalah ubudiyah maupun ahkam masalah-masalah muamalah. Nah, di dalam masalah-masalah ubudiyah maupun muamalah ini maka kita kenali bahwa ayat-ayat yang kemudian dijelaskan di dalam hadis-hadis ahkam ini ada hal-hal yang sifatnya pasti yang seluruh orang memahami dengan cara yang sama, dan ada ayat-ayat atau hadis-hadis yang dimungkinkan ada ijtihad yang bisa berbeda di dalam memahaminya, jadi yang masih dhonni. Nah, di dalam hal-hal yang qat'i, nah tentu ulama-ulama dan seluruh umat Islam akan memahami dengan cara yang sama. Nah, sedangkan dalam hal-hal yang dhonni dimungkinkan ada ijtihad, dan di dalam ijtihad itu dimungkinkan adanya ikhtilaf. Nah, ikhtilaf para ulama di dalam memahami hal-hal yang furu', dan selalu bahwa ikhtilaf itu dalam masalah furu' ini adalah sesuatu yang biasa saja, dan kita perlu membangun sikap tasamuh, sikap saling memahami, saling menghargai di antara berbagai ijtihad yang ada itu. Nah, seluruh ulama juga membolehkan seseorang itu mengikuti ijtihad yang manapun, tentu dengan memahami dasar-dasar pengambilan kesimpulan di dalam ijtihad itu. Nah, penting untuk kita membangun sikap yang benar di dalam mensikapi masalah-masalah ijtihad ini. Nah, sehingga di dalam masalah-masalah yang ikhtilaf itu tidak terjadi ta'assub dan tidak terjadi perpecahan-perpecahan hanya karena persoalan ikhtilaf yang sebenarnya masalah ini masalah yang sudah ada bahkan sejak di zaman Nabi dan zaman para sahabat. Nah, yang konten ketiga di dalam masalah syariah ini adalah masalah-masalah akhlak. Nah, ini tuntunan di dalam kita berperilaku sehari-hari, ya, tidak masuk dalam konteks tidak masuk dalam ahkam, tetapi ini tuntunan-tuntunan tentang keutamaan di dalam perilaku-perilaku kita. Nah, oleh karena itu hadirin yang berbahagia, dengan akidah, dengan ahkam dan dengan akhlak inilah perilaku kita bentuk. Jadi akidah membentuk mindset hidup kita dengan keyakinan-keyakinan dasar yang mesti kita miliki. Kemudian ahkam itu menuntun bagaimana cara kita beribadah dan bagaimana cara kita bermuamalah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kemudian dengan akhlak menuntun kita tentang mana-mana hal yang utama yang perlu untuk kita perhatikan. Nah, dengan itulah jalan hidup kita dituntun oleh agama kita. Nah, pada bagian kedua dari konten Al-Quran maupun hadis itu adalah sekian banyak di dalam ayat Al-Quran maupun hadis itu mengandung isyarat-isyarat kauniyah yang memberitahukan kepada kita betapa banyak hal pengetahuan di luar kita yang diisyaratkan oleh Allah melalui Al-Quran maupun As-Sunnah itu. Dan dalam konteks itu Allah menyuruh kita untuk mengeksplorasi berbagai fenomena kauniyah di sekitar kita. Nah, sehingga lahirlah dengan cara eksplorasi yang benar, dengan metodologi yang benar, itu sains. Nah, sains ini baik social science maupun sains yang natural science. Nah, ini dua-duanya perlu ditumbuhkan, dikembangkan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Nah, menuju kepada hal-hal yang bermanfaat kepada umat manusia. Nah, di situ nilai moral Islam di dalam penumbuhan sains adalah bagaimana menumbuhkan ilmu pengetahuan yang memberi manfaat.
Jadi bukan sekedar melakukan berbagai riset, berbagai penumbuhan pengetahuan, tetapi justru bisa menimbulkan madarat atau menimbulkan hal-hal yang sia-sia di dalam kehidupan kita. Nah, peradaban ini harus kita bangun dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, karena itu Islam ketika mendorong penumbuhan sains itu diarahkan kepada apa yang akan bermanfaat. Nah, ilmu itu didorong oleh Islam, tetapi ilmu yang bernilai untuk menambah kesolihan, amal soleh seseorang ketika dia sudah melahirkan amal yang bermanfaat. Karena itu sains tidak akan bermakna apa-apa kalau dia menghasilkan kesia-siaan atau dia menghasilkan justru sesuatu yang membahayakan bagi kebaikan umat manusia. Nah, dengan dua aspek ini, maka arah hidup kita dituntun oleh Al-Quran melalui tuntunan-tuntunan syariah. Nah, sedangkan bagaimana kita mengembangkan peradaban kita, ini dituntun dan didorong oleh Al-Quran melalui ayat-ayat maupun hadis-hadis yang mengandung konten-konten kaumiyah. Nah, dengan dua inilah maka kita menjalankan fungsi kita secara sempurna, secara baik, yaitu fungsi sebagai hamba Allah dan juga fungsi sebagai khalifatullah. Nah, mudah-mudahan umat kita akan setahap demi setahap menapaki kembali jalan Al-Quran di dalam menuntun kehidupan kita, sehingga sejarah peradaban kita yang pernah berjaya pada zamannya itu akan bisa kita ulang kembali. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasul